Bab 129. Tertawa hingga air matanya hampir mengalir keluar. Bloody mengendarai Wuling Convero S yang dimodifikasi dan membawa Kingston Jiang meninggalkan Kowloon Street. Kak Kingston, kita mau kemana? Pusat kota, Xiangshan Street, tempat bernama Rongs Club. Oh. Bloody beroh ria. Setelah itu, dia mengemudi dengan fokus. Sebenarnya, Cindy cukup bagus. Bloody tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku sudah membaca informasinya. Dia lulus dari universitas bergengsi, lalu sekarang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar dan memiliki gaji bulanan dari 30.000 yuan. Jadi aku dapat memahaminya bila dia mengajukan persyaratan seperti itu. Cindy, wanita yang memarahimu karena miskin tadi itu. Kingston Jiang melirik Bloody. Bloody mengangguk, iya, namanya Cindy Yang. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, untuk wanita seperti itu, lupakan saja, nanti aku akan meminta Sheila Bai memperkenalkan kamu yang lebih baik dari ini. Omong-omong, jika kamu bersedia, pergilah bekerja di New Generation dan menjabat sebagai wakil direktur, dengan begitu bukannya mudah untuk mendapatkan wanita. Pada saat itu bukan kamu yang mencari wanita, melainkan wanita yang mencarimu. Lupakan saja. Bloody tiba-tiba menolak, aku tidak pantas menjabat sebagai wakil direktur. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, itu hanya sebuah nama. Kamu hanya perlu memeriksa pekerjaan setiap harinya saja sudah cukup. Omong-omong, aku mendengar bahwa ada wanita cantik di industri hiburan. Bagaimana jika pergi ke perusahaan hiburan mana yang memiliki lebih banyak selebriti cantik? Lagi pula bukannya kamu memiliki ratusan juta yuan di dalam kartumu. Tentu saja itu bukan masalah bila kamu ingin langsung membelinya bukan? Bloody tersenyum, tidak berbicara. Dia juga berpikir apa yang dikatakan Kingston Jiang cukup masuk akal. Dia sudah tidak muda dan sudah waktunya untuk memulai sebuah bisnis. Dan karena itulah dia mengunduh aplikasi Kencan Buta. Dia tidak pernah berpikir untuk bermain dengan wanita. Dengan cepat mereka tiba di Rongs Club. Ini adalah clubhouse kelas atas dan merupakan sistem keanggotaan. Bloody memarkir mobil dan keduanya datang ke pintu. Melihat penjaga keamanan yang berdiri di pintu, ada beberapa wanita berpakaian cantik dengan sosok yang sangat indah, berjalan masuk dan keluar. Pada saat ini, Bloody sedikit malu. Dia adalah Jenderal Belantara Selatan, adegan besar seperti apa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tapi sekarang, dia sedikit gugup. Kak Kingston, bagaimana jika lupakan saja? Dia memandang Kingston Jiang. Kita bahkan sudah tiba di sini dan tidak apa-apa bila masuk dan melihat-lihat. Lagi pula, kita bukannya tidak mempunyai uang. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini untuk berkeliling, tunggu atasan menurunkan sebuah perintah, bukankah kita harus bertarung di medan perang lagi? Bloody. Pada saat ini, sebuah suara datang. Bloody mendengarnya dan melihatnya. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi luar biasa. Bukankah ini Cindy yang pernah kencan buta dengannya pada sebelumnya? Mengapa dalam beberapa saat, dia sudah berganti pakaian dan datang Rongs Club? Pada saat ini, Cindy yang sama sekali tidak terlihat seperti orang dari apa yang dia kenakan sebelumnya. Meskipun dia mengenakan gaun cantik sebelumnya, dia masih berpakaian tertutup. Tetapi sekarang sangat terbuka. Cindy yang mengenakan gaun tipis dan seksi, lalu melihat Bloody yang berdiri di pintu masuk Rongs Club, dia segera menjadi bahagia dan tersenyum. Kenapa? Setelah terpukul, kamu langsung datang ke Rongs Club untuk bermain. Tapi, tidakkah kamu lihat tempat apa ini? Apakah ini adalah tempat yang mampu kamu mainkan? Ini adalah Rongs Club, merupakan klub keanggotaan. Kamu tidak bisa masuk tanpa menjadi anggota. Dia memandang Bloody, melihat ke atas hingga bawah dan juga sebaliknya. Pakaianmu ini bila dijumlahkan, pasti tidak mencapai 100 yuan bukan? Setelah berbicara, dia menunjuk ke papan nama Rongs Club, dia mencibir, apakah kamu melihat karakter besar ini?
Di sana tertuliskan bahwa konsumsi minimum di sini adalah 180.000 yuan setiap kalinya. Bloody tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Cindy yang telah melakukan kencan buta sebelumnya di sini. Bukankah informasinya mengatakan bahwa dia bekerja di perusahaan tingkat tinggi? Cindy Yang, apakah kamu bekerja di sini? Iya, pekerjaan paruh waktu, ada apa? Cindy yang tidak merasa malu sama sekali, melainkan tersenyum, aku memang seorang eksekutif perusahaan, tetapi apakah aku tidak bisa bekerja paruh waktu di sini? Apakah kamu tahu berapa biaya penampilanku? 38.000 yuan, apakah kamu punya uang? Jika kamu menghabiskan beberapa ratus ribu yuan, aku bisa minum bersamamu. Cindy yang terus meremehkan Bloody dari awal hingga akhir. Tapi, apakah kamu memilikinya? Kamu tidak punya, lalu untuk apa berpura-pura? Ini bukan tempat di mana kamu bisa datangi, pergilah. Setelah itu, dia memutar pinggangnya yang seksi dan memasuki Rongs Club. Kingston Jiang ingin tertawa, tetapi dia terus menahan diri. Hingga Cindy yang memasuki Rongs Club itu, dia terkekeh, Bloody, aku tidak tahu harus mengatai kamu apa lagi. Apanya menjabat sebagai eksekutif perusahaan? Ini benar-benar konyol. Bloody juga tersipu. Sudahlah Kak Kingston, mari kita kembali. Kembali apanya? Kita bahkan sudah datang, jadi bagaimanapun juga kita harus masuk dan melihat-lihat. Kingston Jiang memegang ponselnya dan hendak menelepon Max Ye. Karena dia menelepon Max Ye untuk menanyakan tentang klub dan setelah Max Ye mengatakan lokasi, dia juga mengatakan bahwa Kingston Jiang harap menunggu sebentar dan dia akan segera pergi ke sana. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce Phantom melaju dengan cepat dan seorang pria gemuk dan botak berusia 50-an bergegas mendekat. Dia datang ke depan Kingston Jiang dan berkata, Maaf, ada kemacetan di jalan, jadi aku terlambat. Kingston Jiang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, kami baru saja tiba. Hari ini kita harus memfokuskan diri pada Bloody, dia ini adalah Jenderal Belantara Selatan. Jadi Max Ye, kamu harus melayaninya dengan baik, jika tidak baik, kamu tentu saja tahu apa konsekuensinya bukan? Aku pastikan mengaturnya dengan baik. Dua tuan, silahkan. Max Ye memberi isyarat mempersilahkan. Dia secara pribadi memimpin Kingston Jiang dan Bloody memasuki Rongs Club. Rongs Club, ruangan VIP yang mewah. Seorang wanita seksi dan cantik berlutut di tanah. Direktur Ye. Wanita itu berlutut di tanah dengan ekspresi hormat. Max Ye memerintahkan, panggil yang tercantik semuanya kemari. Baik. Wanita itu segera bangkit untuk mengaturnya. Dalam waktu singkat, 20 atau lebih wanita berpakaian indah muncul di kamar pribadi. Wanita-wanita ini berusia antara 18 dan 25 tahun, ada yang seksi, ada yang murni, ada yang centil dan menawan. Intinya, semua macam pasti ada. Lebih dari 20 wanita berlutut di tanah, menunggu untuk dipilih. Max Ye memandang Kingston Jiang dan Bloody, lalu bertanya sambil tersenyum, dua tuan, silahkan dilihat, apakah ada yang kalian suka? Kingston Jiang menyenggol Bloody yang sedang tertegun itu, apakah ada yang kamu suka? Melihat wanita seksi berlutut di tanah, Bloody menelan ludahnya. Dia sudah melalui segala macam masalah, akan tetapi pada saat ini dia sedikit gugup dan tenggorokannya sedikit kering. Melihat Bloody tidak berbicara, Max Ye berdiri dan memarahi, ganti semuanya. Jika tuan masih tidak puas, bersiap-siap Rongs Club ini akan ditutup. Manajer yang berlutut di samping gemetar karena terkejut. Dia segera membawa sekelompok orang ini keluar dan memanggil sebuah kelompok lagi. Ada lebih dari 30 wanita pada kali ini. Semua adalah wanita cantik. Berkaki panjang, berkulit putih, berdada besar. Bahkan Cindy yang mengejek Bloody sebelumnya, ada di sana. Namun, setelah memasuki kamar pribadi, dia berlutut di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Max Ye berdiri di depan Bloody hingga berkeringat karena gugup, tuh,
Tuan, apa pendapatmu terhadap pilihan pada kali ini? Bloody melirik Kingston Jiang dan berkata, Kak Kingston, bagaimana jika lupakan saja? Kingston Jiang sedang menggantikan Bloody memilih. Melihat Cindy Yang, dia langsung menjadi bahagia. Kamu, angkat kepalamu. Orang-orang yang berlutut di tanah tidak tahu apakah dia sedang membicarakan dirinya atau bukan. Manajer di samping tiba-tiba berteriak, nomor 8, angkat kepalamu. Ketika mendengarnya, Cindy yang mendongak. Ketika dia mendongak dan melihat Kingston Jiang serta Bloody duduk di sofa di depan. Pada saat ini, kepalanya seperti diledakkan oleh bom. Apa? Apa yang terjadi? Untuk beberapa saat, dia tidak bereaksi. Bloody juga melihat Cindy Yang. Pada saat ini, dia merasa canggung. Kencan buta mereka gagal, tapi mereka bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Itu dia. Kingston Jiang menepuk pahanya dengan satu tangan dan menunjuk Cindy Yang dengan tangan yang lain, lalu terkekeh, dia saja. Dia tertawa hingga air matanya hampir mengalir keluar. Bersambung.